Halo, jumpa lagi dengan saya di Lasti Sparta Channel. Bahas tentang airsoft dulu ya, bahwa kita harus tahu dulu pengertian airsoft. Airsoft adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian yang menggunakan replika senjata api yang disebut airsoft gun. Jadi kita hanya replika atau tembak mainan ya, bisa disebut seperti itu. Oke, permainan airsoft awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, sekitar segitu ya. Airsoft gun diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata dalam artian yang positif, untuk mengalami pengalaman menembak yang relatif aman serta pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan atau wargame atau skirmish. Jadi serunya di airsoft itu selain kita bicara mengenai unit ini ya, replika, baik upgrade, terus modif atau model atau koleksi. Kita juga di airsoft ini serunya adalah bermain skirmish atau sebuah permainan tembak-tembakan ya di suatu lahan yang aman. Dalam artian lahan yang aman, kita tidak di tempat umum atau jauh dari kerumunan ya. Kebanyakan kita di bangunan yang sudah usang atau gedung kosong, terus perkebunan, biasanya perkebunan sengon atau jati, maupun di ladang. Intinya kita adanya safe dan steril dari orang lalu lalang ya. Jadi di airsoft gun ini dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan tenaga penggeraknya ya. Yang pertama adalah spring dengan penggerak seperti ini contohnya ya, di dalam sebuah unit, dan di sini ada yang namanya pengait si pegasnya, dalam artian pengait piston. Pengoperasiannya adalah 1 kali kokang, 1 kali tembak. Kalau kita mau nembak lagi ya harus kita kokang lagi. Oke. Yang kedua adalah elektrik yang digerakkan dengan tenaga elektrik ya, baterai, biasanya tenaga dari baterai, menggerakkan sebuah dinamo. Dinamo ini menggerakkan pinion menggerakkan gear ini untuk melakukan gerakan maju mundur si piston. Oke. Yang ketiga adalah gas yang biasanya berupa campuran propana dan polisiloksin ya, yang kita biasa sebut green gas. Juga ada yang sebagian ke CO2. Untuk replika di unit handgun biasanya teman-teman sebut GBB, gas blowback aja. Untuk rifle disebut GBBR, gas blowback rifle ya. Itu jadi pengertiannya di situ antara GBB dan GBBR. Baik, kita nggak kemana-mana, kita akan membahas tentang airsoft gun dengan penggerak tenaga dinamo atau elektrik ya, elektrik. Di sini saya mencoba untuk merubah ini gearbox dari LPIG SIG 556. Jadi untuk gearbox semua fundamentalnya sama, baik AEG maupun LPG sama. Cuma yang bikin beda adalah di torsinya serta RPM dari sebuah dinamo. Dimana untuk LPG biasanya baterai dengan ukuran 4,8 volt atau 7,2 volt. AEG biasanya di 7,2 sampai 11,4 volt atau lebih ya, atau 12 volt. Oke. Kita bahas ini ya. Jadi di sini saya membuat sebuah unit custom dari LPG SIG 556, di mana ukuran LPG SIG 556 ini bodinya kecil banget dengan skala unit setengah ya, setengah dari ukuran aslinya, jadi kecil banget. Setelah digunakan nggak enak, akhirnya kita coba gearbox ini saya pasang di skala yang lumayan gede nih. Saya bilang unit atau ini intinya kalau kita bentuk katanya tambahin mag persis kayak Fish Vector dengan model popor stock folding yang L gini aja. Oke, mari kita pasang dan kita coba dari ini ya, kabel ducting yang besar ini ya. Jadi tinggal plug and play, modelnya juga
nggak begitu bagus. Cuma inti dasarnya adalah kita harus tahu bentuk atau dasar dari sebuah unit. Oke, ini sudah saya pasang ya. Berikut attachmentnya. Oke, kita jelasin dulu tentang dasar dari sebuah unit ya. Ketika kita mau bikin unit satu, kita di bagian body atau bagian utama terbagi menjadi dua, upper side dan lower side. Lower, upper ya. Oke, untuk bagian upper biasanya ada sebuah pisir, kemudian rel. Ini bagian upper ya. Terus biasanya di sini ada charging handle atau jug handle-nya untuk kokangnya. Kalau ini biasanya ada slide kalau di handgun. Untuk tipe SMG ini saya sebut SMG ya. Untuk bagian lower side-nya adalah trigger, terus buat trigger, mag wheel, pistol grip ya, ini pistol grip, dan ada mag, biasanya mag di sini, magazine atau di depan. Oke, nah ini disebut receiver. Oke, untuk bagian belakang di sini ada tabung popor dan popor. Tabung popor dan popor terpisah, selalu seperti ini. Dimana tabung popor biasanya berisi, kalau di unit asli ya, ini sebagai tidak hanya sebagai penahan popor saja, tapi di sini untuk peredam peredam recoil dari sebuah unit pada saat ditembakkan. Jadi di sini ada pertambangan. Tekanan ke belakangnya tidak terlalu tinggi. Peredamnya di sini. Oke. Kemudian front side, di front side ada namanya handguard. Handguard ini ya, handguard. Laras, outer barrel, dan inner barrel. Ini bagian front side. Oke. Pada saat pembuatan unit yang perlu diperhatikan lagi selain semua bagian tadi yang saya jelasin adalah ergonomis. Ergonomis itu adalah kenyamanan pengguna dalam menggunakan unit pada saat membidik atau menembak ya. Untuk unit LPG ini kebetulan dengan daya yang rendah ini menghasilkan power yang enggak terlalu besar, jadi cukup ramah lingkungan, dan ini bisa digunakan sebagai secondary pada saat kita melakukan sebuah skirmish. Oke, kita coba ya. Pertama kita konekkan ke kabel konektor ini ya, dan kita tata, kita masukin ke dalam rumahnya. Kita coba. Oke, coba kita fitting ya. Oke, sudah saya pasang dan isi BB ya, jadi BB nya seperti ini, terbuat dari plastik ya, dengan FPS yang ramah lingkungan. Baik, kita akan tes FPS unit LPG ini dengan BB 0,2 ya, 0,2 gram. Oke, kita coba jaring saja. Oke, ini ya, 3, 2, 1. 88 ya. Ramah sekali. Jadi FPS-nya sekitar 88. Oke, kita coba tes bidik ke sasaran. Oke, kita akan coba tes ke teman ya, dengan menggunakan jaket dan pelindung ya. Oke. Kita nyalain dulu. 3, 2, 1. Aman, tidak sakit. Cuma kalau tanpa pelindung ya lumayan. Makanya ini dengan pelindung aman. Nah, kelihatan ya. Oke. Lumayan. BB-nya mantap ya, kelihatan ya. Oke, itu aja reviewnya dari saya dan pengenalan tentang airsoft. Oke, sampai di sini perjumpaan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.